Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting, terutama buat Anda semua para pengelola sekolah di seluruh Indonesia. Yap, kita akan membedah tuntas Peraturan Menteri Dalam Negeri alias Permendagri nomor 3 tahun 2023. Aturan ini spesifik banget ngebahas soal pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau yang kita kenal sebagai dana BOSPE. Oke yuk langsung aja kita kupas bareng apa aja sih poin-poin penting yang perlu Anda tahu dari aturan baru ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Setiap kali ada peraturan baru, pasti ada sebabnya kan? Nah, kenapa sih aturan yang lama itu dianggap udah nggak cukup lagi? Yuk kita cari tahu alasannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih harus diubah? Gini, peraturan yang bagus itu harus bisa ngikutin perkembangan zaman. Coba deh bayangin, kebutuhan sekolah tuh kan terus nambah. Cara ngajar juga berubah. Ya otomatis cara kita ngelola dananya juga harus ikut beradaptasi dong. Jadi, ini dia perbandingannya, biar lebih kebayang. Aturan yang lama, dari tahun 2020, itu dianggap udah nggak relevan lagi sama kondisi sekarang. Nah, Permendagri 3 2023 ini hadir bukan cuma sekedar buat ganti nomor peraturan, tapi ini adalah sebuah ikhtiar, sebuah upaya buat bikin pengelolaan dana jadi jauh lebih baik, lebih transparan, dan pastinya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah ruh dari semua perubahan ini. Di balik semua dokumen, formulir, dan prosedur yang mungkin kelihatan rumit, tujuan akhirnya cuma satu, supaya kegiatan belajar mengajar di kelas Anda jadi lebih berkualitas dan setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali dapat kesempatan yang sama untuk maju. Ini bukan soal administrasi semata, ini soal masa depan generasi kita. Nah, biar tujuan mulia tadi tercapai, ada 6 prinsip yang jadi pegangan. Anggap aja ini semacam kompas buat Anda dalam mengelola dana BOSP. Pengelolaannya harus tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. 6 kata kunci ini yang bakal mastiin setiap keputusan yang Anda ambil itu selalu di jalur yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Sebenarnya dana BOSP itu apa sih? Dan isinya apa aja? Kita bedah satu persatu ya. Secara definisi resmi, dana BOSP itu adalah dana alokasi khusus non-fisik. Nah, kata kuncinya di sini ingat ya, non-personalia. Maksudnya apa? Sederhananya, dana ini dipakai untuk biaya operasional sekolah, kayak beli buku, bayar listrik, perawatan gedung, atau buat kegiatan ekstrakurikuler siswa, bukan untuk gaji pokok guru atau staf. Itu beda lagi posnya. Nah, biar gampang, bayangin aja dana BOSP ini kayak payung besar. Di bawahnya ada 3 jenis dana yang beda-beda. Ada dana BOS, ada dana BOP untuk PAUD, dan ada dana BOP kesetaraan. Masing-masing punya target dan sasarannya sendiri. Pertama, dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Ini mungkin komponen yang paling kita kenal ya. Dana ini diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah, mulai dari SD, SMP, sampai SMA dan SMK. Selanjutnya ada dana BOP PAUD yang fokusnya untuk mendukung pendidikan anak-anak usia dini yang jadi fondasi penting. Selain itu ada juga dana BOP kesetaraan. Ini buat ngebantu program paket A, B, dan C. Biar mereka yang belajar di luar jalur formal tetap bisa dapat dukungan penuh. Ini bukti kalau nggak ada jenjang pendidikan yang dianaktirikan. Oke, kita udah tahu apa itu dana BOSP. Sekarang pertanyaannya, siapa aja sih yang terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mengelolanya di tingkat sekolah? Ternyata ada perbedaan mendasar nih dalam cara mengelolanya. Kalau untuk sekolah negeri, dana ini masuk sebagai bagian dari anggaran Dinas Pendidikan setempat atau SKPD. Nah, kalau untuk sekolah swasta, ceritanya beda. Dananya disalurkan lewat mekanisme hibah atau grant, yang artinya punya aturan pencatatan dan pelaporan tersendiri. Khusus di sekolah negeri, ada 3 pilar utama. Semacam trio yang nggak bisa dipisahkan. Pertama, ada kepala sekolah yang jadi nahkodanya, penanggung jawab utama. Lalu ada bendahara yang tugasnya memastikan semua aliran uang tercatat dengan rapi. Dan terakhir ada tim bos sekolah yang ngebantu kepala sekolah dalam urusan teknis. Kunci suksesnya? Ya dikerja sama mereka bertiga. Baik, orang-orangnya udah kita kenal. Sekarang gimana sih alur perputaran dana ini? Dari yang awalnya cuma rencana di atas kertas, sampai akhirnya jadi program nyata yang dirasakan siswa di sekolah? Yuk, kita telusuri prosesnya. Alurnya itu terdiri dari 4 tahap utama, dan ini kayak siklus yang nyambung terus. Semua berawal dari perencanaan, yaitu saat sekolah menyusun RKAS.
Rencana ini kemudian diajukan untuk masuk tahap penganggaran oleh Pemda. Kalau sudah disetujui, barulah dana dicairkan di tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir tentu saja, semua penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan di tahap pelaporan. Jadi setiap tahap ini sangat menentukan kelancaran tahap berikutnya. Sekarang, kita zoom in ke tahap pertama, karena ini pondasinya banget nih, RKAS. Serius, RKAS ini ibarat jantung dari seluruh proses. Kalau jantungnya sehat dan detail, mulai dari rencana belanjanya apa aja, komponennya apa, ikutin standar harga daerah, sampai rencana penarikan dananya kapan, dijamin deh aliran dananya ke seluruh program sekolah bakal lancar jaya. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum beberapa poin paling penting dari Permendagri ini yang wajib banget Anda ingat dan terapkan di sekolah masing-masing. Jadi, kalau ada 4 hal yang harus Anda bawa pulang dari obrolan kita hari ini, inilah dia. 1. Perencanaan adalah kunci. Anggap RKAS Anda itu sebagai cetak biru dari semua kegiatan. 2. Peran Anda harus jelas. Pahami tugas masing-masing, biar nggak tumpang tindih. 3. Pelaporan harus tepat waktu. Ingat, laporan bulanan itu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Dan yang terpenting, nomor 4. Selalu ingat tujuan utamanya. Semua kerumitan administrasi ini adalah untuk satu hal, peningkatan mutu pembelajaran siswa kita. Aturan dan sistem itu kan cuma alat ya. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya kembali ke kita semua. Gimana caranya kita bisa memastikan setiap rupiah yang dikelola ini benar-benar terasa manfaatnya di ruang kelas? Jawabannya ada di tangan Anda semua, para kepala sekolah dan bendahara, lewat komitmen dan integritas setiap hari. Terima kasih banyak sudah menyimak.